Baik, apakah semuanya sudah hadir? Sudah ya. Baiklah, kita mulai kegiatan bimbingan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Namun di sini Ibu ingin salah satu di antara kalian untuk memimpin doanya. Silahkan Yusuf, pimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Yusuf. Sama, Bu. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Nisa apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya, Winda apakah hadir? Winda. Oh, kayaknya terpental ya. Selanjutnya, Silvi apakah hadir? Silvi. Oke, selanjutnya Yusuf apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pada kegiatan kali ini, supaya kita tambah semangat, sebaiknya kita melakukan permainan terlebih dahulu ya. Jadi di sini Ibu sudah membuat permainan truth or dare. Kalian pasti sudah sangat mengenal ya permainan ini dan sudah tidak asing lagi. Aku share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, di sini yang pertama Nisa. Nisa memilih truth atau dare? Truth, Bu. Oke. Pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. 1, Bu. Oke. Pertanyaannya adalah apa insecurity terbesarmu dan jelaskan mengapa. Silakan Nisa. Insecurity terbesar saya adalah saat saya merasa gagal, Bu. Karena jika saat saya gagal, saya merasa tidak percaya diri, Bu. Oke. Selanjutnya Yusuf, pilih truth atau dare? Saya memilih truth, Bu. Oke. Pilih nomor berapa? 4. Pertanyaannya adalah apa penyesalan terbesarmu? Silahkan jawab. Penyesalan saya mungkin karena nilai semester saya menurun, Bu. Karena kurang belajar. Oke. Terima kasih. Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa sih yang akan kita lakukan kali ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Saya, Bu. Oke, Nisa. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, terima kasih. Bagus ya pernyataannya. Jadi ya bimbingan kelompok ini adalah upaya untuk membantu memecahkan masalah siswa secara bersama-sama agar setiap peserta itu mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapatnya, ide atau saran, dan juga bisa bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Begitu teman-teman, paham? Semoga paham, Bu. Oke,
Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai menjadi pribadi mandiri. Nah, apakah ada yang paham dengan apa yang dimaksud dengan pribadi mandiri? Adalah suatu sikap dan pendirian yang teguh pada diri sendiri. Oke, terima kasih Winda. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan saya screen terlebih dahulu ya. Bentar. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai menjadi pribadi mandiri. Jadi dapat kita katakan bahwa pribadi mandiri itu adalah suatu kebebasan individu untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri ini bukan kita duduk terus kita berdiri sendiri, tetapi dengan istilah kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Nah, bisa juga kita katakan sebagai usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk melepaskan dirinya dengan proses mencari identitas ego. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemandirian itu akan berdampak positif bagi perkembangan individu. Maka sebaiknya kemandirian itu diajarkan pada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Karena setiap fase, setiap usia pasti mempunyai tugas perkembangan yang berbeda. Oke, selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri kemandirian. Yang pertama ada percaya diri, yang kedua mampu bekerja sendiri, yang ketiga menghargai waktu, dan yang keempat tanggung jawab, kelima memandang masa depan dengan optimis. Oke, selanjutnya di sini Bu akan memberitahu tentang tips menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, menerima dirimu apa adanya. Nah, jadi kamu itu tidak mungkin bisa mengembangkan pribadi yang kuat dan mandiri jika kamu itu nggak bisa menerima diri kamu sendiri. Maka terima dan syukurilah apa yang udah sama Allah kasih ke kita, seperti tubuh, kepribadian, ataupun pendapat dan kisah hidup kita. Jadi kan nggak ada manusia yang sempurna ya. Jadi lupakanlah masa lalu dan belajarlah dari masa lalu itu. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri itu setiap saat kita akan dihadirkan pada pilihan-pilihan. Nah, tugas kita adalah memutuskan. Yang ketiga, menerima sekeliling kita. Pribadi yang mandiri adalah mereka yang melihat dunia dengan segala kebaikan dan keburukannya. Dan secara sadar mereka itu memilih untuk menjadi kuat demi diri mereka dan demi orang lain. Selanjutnya ada mandiri secara emosional. Jadi boleh saja ya kamu itu menggantungkan diri kepada orang-orang terdekat, tapi bukan mereka yang akan menentukan kebahagiaanmu, tapi melainkan diri kamu sendiri. Selanjutnya ada memotivasi diri sendiri. Agar kamu ini bisa mandiri dan sukses, kamu perlu memotivasi diri kamu sendiri untuk memulai kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Nah, jika kamu mempunyai suatu tujuan, jangan kamu lakukan itu hanya demi pamer atau menyenangkan orang lain, tapi lakukanlah demi kamu sendiri. Lakukanlah karena kamu itu ingin berhasil di masa mendatang. Oke, selanjutnya, jadilah panutan bagi dirimu sendiri. Jadi maksudnya itu menjadikan seseorang sebagai teladanmu itu bagus, tapi kamu juga harus bisa berpikir bahwa kamu juga bisa menjadi panutan sebagai seseorang yang bisa melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, abaikan anggapan orang lain tentangmu.
Nah, ini adalah hal yang paling penting ya, ketika kamu memutuskan untuk mandiri, tapi kamu tuh terlalu memikirkan anggapan orang tentang kamu, hanya akan menghambat kamu untuk menjadi dirimu sendiri. Nah, selama kamu menyukai hal itu, maka lakukanlah. Selanjutnya, jangan hanya merasa kamu yang terbaik, buktikanlah. Jadi pendapatmu tentang dirimu sendiri adalah hal yang terpenting untuk memotivasi kamu untuk maju. Tapi kamu juga harus menentukan sesuatu yang menantang nih, untuk menentukan bahwa kamu itu memang yang terbaik. Oke, yang terakhir adalah hindari mengikuti tren. Banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari uang sakumu dibandingkan bila kamu itu memenuhi hasratmu untuk mengikuti tren. Hanya gara-gara orang lain itu menenteng, misalkan ponsel baru, kamu nggak harus ikut-ikutan. Jadi prioritaskanlah pada apa yang menurutmu lebih penting. Oke, pembahasannya cukup sekian. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian lihat ya. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang mandiri, yang independen. Ini, kita pegang saja rumusan sederhana dari seorang yang kreatif, yang ingin kreatif. Orang tidak bisa kreatif kalau dia takut salah. Nah, orang tidak bisa mandiri kalau dia takut salah. Salah itu sebetulnya wajar. Salah itu wajar, karena salah dan tepat itu dua sisi dari satu koin yang sama. Banyak orang ingin mencapai ketepatan, yang benar, yang sukses, tapi demikian takut salah sampai tidak mendekati koinnya, tidak bertindak. Orang tidak bisa mandiri kalau dia tidak melepaskan dirinya dari rasa takut salah. Salah ini wajar, tapi yang tidak wajar adalah takut dikomentari salah. Lucu sekali ya, padahal salah dikomentari kok takut. Salah ya salah, gitu kan? Hak saya. Dalam proses saya mengupayakan yang benar, wajar kalau saya salah. Terus dikomentari, memang kenapa? Sebetulnya kita yang bertanya, what's wrong with you? Yang salah dengan kamu apa? Saya salah kok dikomentari. Saya salah dalam proses mau benar. Memang you sudah benar. Memang you sudah pernah mengalami salah seperti saya. Sekarang, cara saya bertanya tadi, itu sifatnya Mario kecil, Mario muda, begitu. Kalau disalahkan orang, bilang, saya yang salah, kenapa kamu yang repot? Mandiri nggak itu jadinya? Mandiri. Orang yang mau mandiri harus membebaskan diri. Mandiri, berarti berdiri sendiri, harus bebas. Membebaskan dirinya dari tegak atau tidaknya dirinya yang selama ini diikatkan dengan komentar orang. Komentar orang jelek, miring, rasa percaya dirinya. Komentar orang lain baik, baru tegak. Ini lemah. Kenapa? Karena tali ini tidak ada. Tongkat yang mengikat ini tidak ada. Jelek, wah minder, bagus, semangat. Ini nggak ada kan? Nah, orang-orang yang kuat, yang mandiri, dia bilang, saya tidak bergantung pada ikatan atau tongkat ini, saya salah atau benar, penghormatan kepada diri saya. Ini caranya. Satu, kalau salah, katakan apa? Terima kasih, Tuhan, aku telah tahu rasanya salah. Sehingga aku lebih sungguh-sungguh untuk benar. Masih salah lagi. Ini aku yang kurang pinter, yang aku lakukan salah, atau memang bukan yang harus aku kerjakan. Coba lagi. Oh, ternyata caraku salah. Sebagian besar kesalahan karena kita salah memilih cara. Nah, caranya diperbaiki. Masih salah. Mungkin yang aku kerjakan salah. Orang ahli harusnya menjadi pelukis, dia jadi tukang las. Jadi kehebatan cara-caranya tidak maksimal karena kehebatannya akan hebat di melukis digunakan untuk jadi tukang las. Saya penasehat, motivator. Kalau sekarang saya menjadi petani, mungkin saya akan rajin sekali, tapi tidak sesuai.
Karena mungkin ada 1.000 orang yang bisa menerima nasihat dari saya dalam 1 jam, waktu saya mencangkul. Tapi ada orang yang dalam 1 jam mencangkul menghasilkan banyak kebaikan karena aliran sungainya jadi lebih baik ke sawahnya. Jadi setiap orang beda-beda maksud dari penciptaannya. Jadi caranya yang dikerjakan dicek. Satu lagi apa? Mungkin belum. Coba kita mau mandiri. Dan kesulitan dari orang yang ingin mandiri, kesulitannya adalah merasa kapan saya sudah mandiri atau belum. Untuk mengetahui kapan kita sudah mandiri atau tidak, tanyakan kepada diri sendiri seperti ini. 1, kalau seandainya tidak ada yang membiayai aku sudah bisa hidup sendiri nggak? Banyak anak muda belum bisa menjawab. Kalau tidak ada orang tua yang membiayai saya, bisa mandiri nggak? Bisa hidup sendiri nggak? Bisa. Apa? Kalau ada yang mempekerjakan aku. Good. Sekarang, Anda dipekerjakan. Mempekerjakannya apa? Oh, saya suka ini, suka itu. Gitu. Bayarannya besar. Tidak. Kenapa dilakukan? Karena saya suka. Kenapa nggak melakukan ini padahal Anda bisa lakukan? Bayarannya besar. Nggak suka. Bisa mandiri nggak orang ini nanti? Agak sulit. Karena dia hanya mau melakukan yang disukainya walaupun tidak dihargai orang, menolak melakukan sesuatu yang tidak disukainya padahal penghargaannya besar. Orang yang mau mandiri logis. Jadi dia melakukan yang jangka pendek penting. Jangka pendek. Bukannya jangka panjang penting, Mama enggak. Kalau untuk mau mandiri jangka pendek. Apa yang membuat Anda segera bisa hidup sendiri? Bangun, tidur tanpa dibangunkan. Ayo, jangka pendek atau jangka panjang? Pendek. Itu loh. Disiplin, makan, pola hidup, jangka pendek. Menghasilkan uang, jangka pendek. Nah, setelah mandiri, punya uang, kos, dan ini yang saya lakukan dulu di masa muda saya, setelah punya uang, bayar kos, habis setiap akhir bulan, gitu. Mandiri nih paling tidak. Sudah tidak minta orang tua, sudah sedikit malah ngirim ke orang tua, sudah mandiri nih. Baru yang saya lakukan, duduk suatu ketika di tempat yang sepi, nggak banyak orang, diam. People watching. People watching itu diam memperhatikan orang. Itu namanya people watching. Ada window shopping. Jalan-jalan di toko, melihat barang-barang hanya ditonton dan dibeli dengan mata. Itu namanya window shopping. Tapi people watching itu penting. Anak muda yang mau mandiri, diam. Jadi yang saya lakukan dulu gini. Itu orang kelihatan nggak begitu pinter ya. Tapi dia jalan dengan istrinya, anggun sekali, lihat bawa tas belanjaan. Jadi orang ini mampu membayar. Gitu. Ada mobil bagus, keren banget. Yang turun kok nggak pantas sekali ya seperti itu ya. Tapi kok bisa punya mobil seperti itu? Itu ada perasaan membara ini sudah. Tuh, lihat itu orang. Kelihatannya nggak begitu jujur. Kita bukan mau ngejudge orang, tapi ada orang yang kelihatannya nggak jujur. Dari caranya melihat wanita lain, padahal dia gandeng istrinya. Ini orang nggak begitu jujur. Sepatunya dari ini orang punya uang, belanjanya hebat gitu kan. Dari people watching yang macam-macam itu. Lalu ada 2 orang jalan, menunduk, tangannya dua-dua di belakang. Saya perhatikan. Yang muda mirip sekali sama yang tua. Oh, ini anaknya, berarti sedang bicara masa depan. Jalan. Mungkin dia bicara, pabrik papa ini nanti aku serahkan ke kamu. Anaknya jalan. Saya lihat langkahnya. People watching. Dari situ baru kita lihat. Berarti dalam kemandirianku, aku tidak boleh lepas dari peran sosial. Nah, itu jangka panjang. Jangka pendeknya aku bisa hidup sendiri, jangka panjang di masyarakat aku. Oke, tadi sudah ditayangkan ya video dari Bapak Mario Teguh. Sekarang Ibu minta kalian untuk berpendapat mengenai materi ini. Yang pertama boleh, Nisa? Halo Nisa? Iya, Bu. Hikmah yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwa kita harus lebih berpikir positif dalam bertindak dan berfokuslah untuk melakukan kebaikan. Oke, terima kasih Nisa. Selanjutnya Yusuf boleh?
Hikmah yang dapat diambil dari video tersebut apa? Menurut saya harus jadi pribadi mandiri yang percaya diri, jangan insecure itu. Oke. Selanjutnya Linda, boleh berpendapat? Harus mencari bakat yang kita bisa dan melakukan sebisa. Oke, terima kasih ya. Jadi kita dapat kita simpulkan bahwa menjadi pribadi yang mandiri itu adalah idaman dan cita-cita tiap orang. Nah, untuk menjadi pribadi mandiri juga diperlukan banyak bekal ya, baik ilmu, kematangan diri, pengalaman hidup, dan keberanian kita dalam mengambil suatu keputusan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi sudah kita lihat videonya, sudah Ibu jelaskan materinya. Alhamdulillah ya, kegiatan dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga setelah bimbingan kalian dapat merencanakan untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin kalian menyampaikan pesan dan pesan selama mengikuti kegiatan ini. Ibu minta silahkan Yusuf terlebih dahulu. Baik Bu, pesan dan pesan, mungkin kesannya sangat berkesan. Semuanya dapat diterima dengan baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nisa. Boleh Nisa? Baik, Bu. Kesan saya selama mengikuti acara ini senang karena bisa menambah ilmu juga. Terus untuk pesannya, semoga diadakan lagi kegiatan seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Winda. Boleh Winda? Kesan dan pesan saya, semoga materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan saya dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Oke, amin ya. Terima kasih kepada semuanya. Baik, terima kasih ya sudah menyampaikan kesan dan pesan selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan segala sesuatunya. Dan semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu tutup bimbingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.